Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. I have lived in the goodness of God. Of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I'll give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Jemaat Zion Altar yang saya kasih dan bagi semua pendengar dimanapun kita berada. Saya yakin dan percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Di pagi ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan tentang sampul buku. Kenapa kita mau membahas tentang sampul buku? Kadang Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita cuma melihat buku itu dari sampulnya, dari cover luarnya. Dari cover luarnya, bahkan kita cuma melihat, oh buku ini jelek cuma dari cover luarnya. Oh buku ini bagus, baru. Padahal kita cuma lihat dari luarnya saja. Jika kita tidak membaca buku itu secara keseluruhan, kita tidak akan tahu apa yang terkandung di dalamnya dan apa kebenaran yang ada di dalam buku tersebut. Tentunya kita mau belajar dari Alkitab. Namun yang saya angkat adalah ayat di dalam Alkitab tentang di dalam Matius 7 ayat yang ketiga. Ini perikopnya tentang hal menghakimi. Bapak Ibu Tuhan, seberapa banyak dari kita sering kita melihat, menilai orang cuman dari sudut pandang kita, tanpa kita mengetahui, tanpa kita bertanya, tanpa kita menanyakan kepada orang tersebut. Kadang kita cuma melihat, contohnya seperti ini. Kita melihat orang itu ke gereja kok cuma pakai sendal ya. Pakai sendal salah nggak? Menurut saya tergantung. Jika memang dia ke gereja adanya cuma sendal, menurut saya nggak salah. Cuman kalau dia pakai sepatu, dia ada sepatu tapi dia memilih untuk memakai sendal, alangkah baiknya lebih rapi manakah jika kita menggunakan sepatu. Namun pertanyaan gini, kadang kita cuma tahu, oh orang itu nggak pakai sepatu ke gereja, orang itu cuma pakai sendal. Kita nggak tanya, kenapa sepatumu kemana? Kenapa kamu pakai sendal? Kadang kita itu cuma mau menghakiminya saja. Makanya di ayat Matius 7 ayat ketiga dikatakan, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Di sini adalah Tuhan Yesus berbicara tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri orang munafik ada dua. Yang pertama, suka menghakimi orang lain yang tidak adil. Dengan tidak adil. Yang kedua, merasa diri paling benar. Bapak Ibu Saudara Tuhan, bukan saya yang bilang, tapi firman Tuhan. Di sini sudah dijelaskan satu perikop ini bahwa ciri-ciri orang munafik itu seperti ini. Dia menghakimi orang lain dengan tidak adil. Dalam kata lain, seperti contohnya tadi, seperti contoh yang saya bilang, yaitu kenapa kamu pakai sendal ke gereja, kenapa tidak pakai sepatu? Kita tidak tahu. Mungkin sepatunya basah karena kehujanan, mungkin sepatunya hilang diambil orang, kita tidak tahu. Namun kita paling suka untuk menghakimi orang lain dengan tidak adil. Yang kedua, merasa diri paling benar. Ini jangan Bapak Ibu Saudara Tuhan, saya pun juga dikoreksi. Apakah saya juga seperti itu? Apakah kehidupan saya sebagai hamba Tuhan juga sering kali merasa saya paling benar karena saya sudah belajar firman Tuhan? Ini pun mau mengkoreksi kita. Firman Tuhan ini pun, ayat-ayat ini pun juga mau mengkoreksi diri kita untuk lebih baik, agar kita tidak merasa diri benar. Contohnya seperti ini. Mungkin kita mengetahui sesuatu, namun karena kita merasa itu menurut kita benar, sudut pandang kita benar, kita akan memegang itu tanpa kita minta pendapat orang lain. Makanya dari situ jangan sampai egois kita, jangan sampai kesombongan kita membawa kita kepada ujung yang salah, membawa kita kepada dosa, membawa kita kepada apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu membuat diri kita merasa paling benar, merasa sombong, merasa tidak bisa diberikan masukan. Itu pun menurut saya salah satu dosa. Dan di firman Tuhan juga akibat dari orang munafik ini juga sangat jelas, yaitu kesalahanmu sendiri tidak bisa kamu lihat dengan jelas, namun kamu suka melihat orang lain, suka melihat kesalahan orang lain. Tanpa kita sadari, kita merefleksi diri kita untuk kita berubah lebih baik.
Yang kedua juga, kesalahan orang lain pun harusnya kamu bisa tegur, harusnya kita juga saling mengingatkan sebagai anak-anak Tuhan. Namun karena kita menjadi orang munafik, kita tidak bisa menegur mereka. Karena apa? Menurutku sudah benar, ngapain aku tegur? Nah, yang ketiga juga kebaikan orang lain. Ini yang sangat penting. Kebaikan orang lain tidak pernah kita lihat. Apapun itu, kita selalu menilai, ngejudge orang, kita menghakimi orang bahwa orang itu salah, orang itu kurang. Dan yang paling penting, kita tidak akan tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena kita sudah sombong, karena kita sudah tidak mau dikoreksi, karena kita sudah tidak mau diberikan masukan. Jadi kebenaran Tuhan tidak bisa kita lihat dengan jelas apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita sudah memakai logika kita sendiri. Jangan-jangan kehidupan kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Namun apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk kita tidak merasa benar sendiri? Untuk kita tidak merasa diri paling benar, yaitu kita mau mengkoreksi diri kita. Kita mau minta tuntunan Roh Kudus setiap hari. Kita mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan orang lain. Makanya Bapak Ibu Saudara Tuhan, marilah kita semakin hari kita menilai orang, menilai segala sesuatu. Kita tidak mau menjadi hakim. Kita mau menilai orang itu dari segala sudut pandang. Karena sesungguhnya penghakiman itu hanya milik Tuhan. Marilah Bapak Ibu Saudara Tuhan, kita saling menguatkan satu sama lain. Kita saling menghibur satu sama lain. Kita juga mau saling menopang satu sama lain. Untuk kita setiap hari semakin dekat dengan Tuhan. Untuk kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai pikiran kita sendiri yang menguasai hati kita, menguasai setiap langkah kehidupan kita. Namun biarlah Roh Kudus saja yang selalu menguasai hidup kita, menguasai hati kita, menguasai pikiran kita, terlebih menguasai tingkah laku kehidupan kita. Terima kasih. Saya akhiri saya akhiri renungan pagi ini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memulai sepanjang hari ini. Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami. Biarkan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, ajar kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Jangan sampai kami melakukan segala sesuatu menurut daging kami, menurut keinginan kami. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu, kami mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuntun kami setiap hari ini. Kami menyerahkan sepanjang dalam tangan-Mu. Kau yang menyertai, Kau yang menuntun setiap langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami alaskan semuanya doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. And all my life you have been so good.